berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eva Anggun Wahyuning Tias, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.f Eksplorasi Konsep, Modul 1.2. Tugas A pada halaman 3. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Bagian pertama terkait masalah cara kerja otak manusia, di mana diketahui bahwa otak manusia itu sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yakni otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan juga otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya, terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini kebutuhan pertama terkait masalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan feeling dan perasaan manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan terkait masalah segala bentuk pencapaian manusia. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, wiraga, usia 0 sampai 8 tahun, yaitu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuhnya, di mana dalam hal ini anak akan mengalami perkembangan dalam indranya. Kedua, wiraga wirama, usia 8 sampai 16 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mengalami perkembangan fikir dan seirama dengan sesama. Kemudian yang ketiga, wirama, usia 17 sampai 24 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mampu untuk mengelola potensinya menjadi manusia yang merdeka, sehingga tugas guru dalam hal ini adalah sebagai penuntun sehingga anak-anak bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Berikut terkait psikososial menurut Erik Erikson, di mana yang pertama, harapan tahap pertama 0 sampai 1,5 tahun. Dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Di tahap kedua, tujuan 1,5 tahun sampai 3 tahun, yakni terkait otonomi versus rendah diri. Di tahapan ketiga, usia 3 sampai 5 tahun, yakni terkait inisiatif versus rasa bersalah. Dan yang keempat, 5 sampai 12 tahun. Perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Kemudian, tahap kelima, 12 sampai 8 tahun, yakni identitas versus kebingungan peran. Dan yang terakhir di tahap ke-6, 18 sampai 40 tahun, terkait masalah keintiman versus isolasi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah, apabila pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak dalam memberikan respon akan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak
menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Menurut saya, nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak yang pertama yakni mandiri. Bagaimana seorang guru penggerak mampu mendorong kemampuan dirinya untuk bersifat inovatif. Yang kedua, reflektif. Bagaimana sebagai seorang guru mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, kolaboratif. Bagaimana seorang guru penggerak mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. Nilai selanjutnya adalah inovatif. Bagaimana berpikir kreatif dan memiliki gagasan yang baru. Dan yang terakhir yakni berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Demikian video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.